Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin mendoakan Anda semua, siapapun yang mengucapkan amin di kolom komentar, semoga Allah melimpahkan kekayaan materi dan hati yang tulus, sehingga Anda dapat lebih banyak memberi dan menjadi jalan kebaikan bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Sedekah, sebuah kata sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Dalam Islam, sedekah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang mungkin berpikir bahwa sedekah adalah tentang memberi harta saja, padahal ia meliputi segala bentuk kebaikan, baik ucapan, perbuatan, maupun doa. Islam mengajarkan bahwa sedekah tidak mengurangi harta, melainkan justru melipat gandakannya. Ini adalah janji Allah yang tertera dalam Al-Quran. Namun, bagaimana hal ini terjadi? Mengapa sesuatu yang tampaknya mengurangi justru dapat menjadi sumber keberkahan yang melimpah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam narasi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak bukti nyata yang menunjukkan bahwa orang yang dermawan cenderung hidup lebih bahagia dan tenang. Hal ini tidak lepas dari keberkahan yang Allah berikan melalui sedekah mereka. Namun, ada rahasia besar yang perlu kita pahami agar sedekah benar-benar menjadi sumber keberkahan dalam hidup kita. Melalui video ini, kita akan mengeksplorasi makna mendalam dari sedekah, manfaatnya, serta bagaimana cara kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan setiap materi yang akan kami sampaikan, karena masing-masing menyimpan hikmah yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Simak hingga akhir dan temukan kunci rezeki yang tak terduga di balik amal sederhana ini. Yang pertama, sedekah, jalan menuju keberkahan hidup. Sedekah adalah jalan untuk membuka pintu keberkahan dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ayat-ayat seperti surah Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Makna keberkahan dari sedekah tidak selalu berarti bertambahnya harta secara langsung. Keberkahan bisa hadir dalam bentuk kesehatan, ketenangan jiwa, hubungan keluarga yang harmonis, atau rezeki yang datang dari arah yang tak terduga. Banyak orang merasakan bahwa setelah bersedekah, masalah hidup mereka akan terasa lebih ringan. Tidak hanya itu, sedekah juga merupakan bentuk syukur kepada Allah. Dengan berbagi, kita menunjukkan bahwa kita mengakui segala nikmat yang diberikan Allah dan menggunakannya untuk membantu orang lain. Ini adalah wujud nyata dari rasa syukur yang diperintahkan dalam agama kita, agama Islam. Namun, keberkahan ini hanya bisa dirasakan jika sedekah dilakukan dengan niat yang benar. Islam mengajarkan bahwa sedekah harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Keikhlasan inilah yang akan membawa sedekah menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Maka, mulailah dari yang kecil. Sedekah tidak harus berupa uang dalam jumlah besar. Bahkan, senyuman kepada saudara Anda adalah sedekah. Allah melihat niat di balik setiap perbuatan kita, bukan jumlah harta yang kita keluarkan. Yang kedua,
sedekah akan mengatasi kekhawatiran tentang harta. Kekhawatiran tentang harta adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang ragu untuk bersedekah. Kita sering terjebak dalam rasa takut bahwa memberi akan membuat kita kekurangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya harta tidak akan berkurang karena sedekah. Logika manusia seringkali bertentangan dengan logika Allah. Kita berpikir bahwa semakin banyak kita menyimpan, semakin aman kita. Namun, dalam Islam, justru berbagi yang menjadi sumber keamanan sejati. Ketika kita bersedekah, Allah menambahkan keberkahan pada harta yang tersisa sehingga cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Kisah nyata banyak menceritakan hal ini. Ada pedagang yang bangkrut, tetapi bangkit kembali setelah memperbanyak sedekah. Ada pula orang biasa yang mendapatkan peluang besar dalam karirnya setelah ia mulai berbagi kepada yang membutuhkan. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Namun, untuk mengatasi kekhawatiran ini diperlukan iman yang kuat. Kita harus percaya bahwa rezeki berasal dari Allah, bukan semata-mata dari usaha kita. Dengan keyakinan ini, kita akan lebih mudah membuka hati untuk berbagi, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Sedekah juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Dengan memberi, kita melatih diri untuk melepaskan keterikatan terhadap harta, sehingga hati kita menjadi lebih ringan dan bebas dari kecemasan. Yang ketiga, sedekah dan hubungan sosial yang harmonis. Salah satu manfaat besar dari sedekah adalah mempererat hubungan sosial. Dalam masyarakat, sedekah bisa menjadi jembatan yang menghubungkan mereka yang mampu dengan mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan rasa saling peduli dan memperkuat tali persaudaraan. Ketika seseorang menerima sedekah, mereka tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga merasakan cinta dan perhatian dari sesama. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa umatnya adalah seperti satu tubuh, di mana jika satu bagian tubuh sakit, maka bagian lainnya ikut merasakan. Selain itu, sedekah juga bisa menjadi sarana untuk memperluas jaringan sosial. Orang yang dikenal dermawan seringkali dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Namun, penting untuk diingat bahwa sedekah harus diberikan tanpa mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan penerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya." Dengan demikian, sedekah tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendidik hati kita untuk lebih rendah hati. Hubungan sosial yang harmonis adalah salah satu wujud nyata dari keberkahan sedekah. Ketika kita saling membantu, masyarakat menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, hikmah dari sedekah yang keempat adalah sedekah sebagai wujud syukur kepada Allah. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah adalah dengan bersedekah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur,
pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tindakan nyata yang membuktikan penghargaan kita terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sedekah adalah bentuk pengakuan bahwa apapun yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Allah. Ketika kita memberikan sebagian dari harta kita kepada yang membutuhkan, kita sebenarnya sedang mengembalikan sebagian dari titipan itu kepada pemilik aslinya. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita tidak rakus terhadap dunia dan lebih mengutamakan keberkahan akhirat. Rasa syukur ini juga membuat hati kita lebih tenang. Dengan bersedekah, kita merasakan kebahagiaan tersendiri karena mampu membantu orang lain. Kebahagiaan ini adalah salah satu cara Allah menambah nikmat-Nya kepada hamba yang bersyukur. Semakin banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Selain itu, sedekah mengajarkan kita untuk tidak merasa sombong atas harta yang dimiliki. Harta yang kita sedekahkan tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga menyucikan jiwa kita dari sifat tamak. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, jadikan sedekah sebagai kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersyukur lewat sedekah. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, meskipun hanya sedikit, karena Allah lebih melihat niat daripada jumlahnya. Yang kelima, sedekah adalah investasi untuk akhirat. Dalam Islam, sedekah dipandang sebagai investasi yang abadi. Harta yang kita keluarkan di dunia tidak akan hilang, melainkan akan menjadi tabungan pahala di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah adalah salah satu bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal. Contohnya adalah membangun masjid, sumur, atau fasilitas yang bermanfaat bagi banyak orang. Selama fasilitas tersebut digunakan, maka pahala akan terus mengalir kepada pemberinya. Selain itu, sedekah juga menjadi penyelamat di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Investasi sedekah juga memberikan keamanan di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang bersedekah akan dilindungi oleh naungan amalnya pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Betapa indahnya balasan bagi mereka yang tulus bersedekah. Namun, penting untuk memahami bahwa investasi ini memerlukan keikhlasan. Jangan sampai sedekah kita kehilangan nilai di akhirat hanya karena dilakukan untuk pamer atau mencari pujian. Niat yang tulus adalah kunci agar investasi ini benar-benar bernilai di hadapan Allah. Selanjutnya, yang keenam, bagaimana memulai sedekah dalam kehidupan sehari-hari? Memulai kebiasaan bersedekah tidaklah sulit, asalkan kita memiliki niat yang kuat. Banyak orang yang menunda sedekah karena belum memiliki cukup harta. Padahal sedekah tidak selalu tentang uang. Bahkan senyuman, membantu orang tua,
atau memberikan ilmu yang bermanfaat adalah bentuk sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama adalah menetapkan niat. Mulailah dengan niat ikhlas untuk membantu sesama dan mencari ridha Allah. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk bersedekah. Allah melihat usaha dan niat kita, bukan jumlah yang diberikan. Selanjutnya, tetapkan kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Misalnya, sisihkan sebagian kecil dari penghasilan Anda untuk dimasukkan ke kotak amal atau disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kebiasaan kecil ini akan melatih hati Anda untuk terus berbagi tanpa merasa berat. Gunakan juga teknologi untuk memudahkan sedekah. Saat ini, banyak platform online yang memfasilitasi sedekah secara digital. Anda bisa memilih lembaga terpercaya untuk menyalurkan bantuan, baik dalam bentuk uang, makanan, atau barang lainnya. Dan yang terakhir, jadikan sedekah sebagai bagian dari keluarga Anda. Libatkan anak-anak dalam proses bersedekah, sehingga mereka belajar sejak dini tentang pentingnya berbagi. Ajarkan mereka untuk menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk membantu teman atau tetangga yang membutuhkan. Dengan langkah-langkah ini, sedekah akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda akan merasakan keberkahan luar biasa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang dermawan. Dan sebagai penutup, jadilah cahaya bagi orang lain. Sedekah bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menghidupkan kembali rasa kemanusiaan dalam diri kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Jadi, mulailah bersedekah hari ini, sekecil apapun itu, karena setiap kebaikan yang Anda lakukan adalah investasi besar, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.